Orang yang bersio macan biasanya ya lugas ya, biasanya orangnya ligat dan terpercaya ya. Ini biasanya orang shio macan itu biasanya dalam berbicara tutur katanya memang terlalu lantang ya. Tegas pada diri sendiri dan pada orang lain juga ya. Kebanyakan di sini untuk orang shio macan ini juga terlalu tegas dan terlalu disiplin ya, sedang apalagi kalau dalam hal berbicara juga terlalu lantang jadi banyak orang yang segan dan banyak yang ingin memusuhinya ya. Nah, jadi di sini untuk orang show macan tuh biasanya tak takut kalah dan tak kalah untuk terus uh, semangat dan pantang menyerah ataupun putus asa ya. Halo teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpahi kita semua. Hoki rezeki dan Dewa Penolong selalu datang menghampiri kita setiap harinya ya. Oke teman-teman, Evan Jaya kini hadir di video channel YouTube ya. Jangan lupa di like dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info ramalan terbaru setiap harinya. Oke teman-teman di sini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio macan di bulan Januari selama 1 bulan di tahun 2021. Ya, kali ini apa sih yang perlu pembenahan diri ya? Apakah perlu was-was ya? Apalagi untuk introspeksi diri sehingga memang untuk memasuki tahun 2021 kan untuk orang sio macan masih perlunya banyak persiapan dan banyak ingin selalu menunjukkan kewibawaan dan kedisiplinannya sehingga dia bisa terus menjadi seorang pemimpin ya. Oke, di sini teman-teman jangan lupa ikut mencurahkan hati dan pikiran jiwa Anda ke dalam video channel YouTube ini supaya saya bisa mengambil aura-aura positif energi dari Anda yang berhubungan dan terpengaruh oleh situasi kondisi yang uh, Anda bisa kerjakan di bulan Januari ya. Oke, di sini saya sambil Anda mencurahkan, saya akan meramalkan dengan cara menerawang untuk orang yang bersio macan di bulan Januari. Oke, teman-teman di sini untuk orang yang bersio macan, di sini memang cukup tinggi ya disiplin Anda di bulan Januari. Cuman di sini ada satu hal ya, dalam hal berbicara mungkin ya agak sedikit ada perubahan ya. Jangan terlalu lugas, jangan terlalu menunjukkan kewibawaan Anda karena memang di sini kalau dilihat sih memang kewibawaan, ketegasan, kedisiplinan memang cukup tinggi ya. Memang sudah disiplin dini dia, jadi sudah kebiasaan. Jadi tak kalah untuk menghadapi semua orang mungkin dari pegawai, karyawan ataupun atasan, pimpinan ataupun di bawahan ya. Jadi semua di sini mungkin semua orang itu tidak bisa sama seperti Anda ya. Mungkin ada tiga, mungkin ada satu di antara tiga yang dimiliki oleh Anda ya. Tapi mungkin orang yang bisa disiplin tinggi ada juga yang sedang, ada juga yang sama sekali sangat susah untuk bisa berdisiplin tinggi ya. Nah, tapi setidaknya mungkin tidak menunjukkan yang mana yang terbaik, yang A ataupun yang B, C ataupun yang D ya. Tapi di sini teman-teman untuk orang bercomacan kiranya Anda menunjukkan kewibawaan, kedisiplinan Anda, ketegasan Anda dan kelugasan Anda di bulan Januari ini. Anda menilailah itu dari satu sisi titik kelemahan ataupun titik kelebihan dari orang lain ya ataupun pada diri sendiri karena memang di sini uh, semuanya itu tidak hanya dilihat dari keseluruhan tapi harus dilihat dari titik antaranya, titik tengahnya ya. Maksudnya di sini maksudnya lihatlah yang terbaik dan lihatlah yang paling tidak baik
sehingga bisa dikembangkan dan bisa diperbaiki ya. Nah, jadi di sini ini adalah aura positif yang perlu Anda benahi di bulan Januari ya. Karena memang di situ ada dampak-dampaknya itu kelebihan dan kekurangannya ya. Yuk kita akan lihat dulu aura positifnya berhubungan dengan situasi kondisi di bulan Januari ya. Nah, di sini ada kartu remi ya di sini teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan meramalkan dulu dengan kartu remi ditandai dengan lonceng berbunyi. Oke teman-teman, di sini saya akan rapikan dulu kartunya tanpa menghabiskan waktu Anda ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kartunya udah saya rapikan ya. Nah, di sini dua kartunya, di sini ada berhubungan dengan keseluruhan ya. Jadi di sini saya akan buka dulu apa sih yang paling dominan dan perlu diperbaiki ya, sehingga untuk orang Shio macan ini bisa merubah diri lagi menjadi lebih membaik lagi ya. Kompetensi ataupun bakat kemampuan yang bisa Anda kembangkan sehingga Anda bisa menjadi jauh lebih membaik daripada sebelumnya ya. Di sini saya akan buka lagi dua kartunya ya. Nah, jadi di sini teman-teman, dua kartu ini mengatakan bahwa suatu rencana tujuan ya. Nah, di sini di bulan Januari ada seseorang yang ingin melakukan suatu tujuan rencana ya. Ini adalah orang yang berkulit kuning langsat, rambutnya panjang, bisa juga rambutnya bergelombang ya. Ini orangnya lumayan berisi badannya, tinggi orangnya ya. Ya, nggak terlalu cantik sih, biasa-biasa saja. Di bulan Januari ini sih memang saya tidak tahu ini adalah orang yang tidak diinginkan ataupun dewa penolong, cuman dia di sini datang untuk mengajak kerjasama ataupun melakukan suatu rencana tujuan yang tanpa Anda duga ataupun tanpa Anda pikirkan dia bakal datang untuk mengajak kerjasama ya. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini udah dua buka ya di sini. Jadi di sini jadi adalah memang ada suatu rencana yang bisa dikembangkan. Cuman di sini satu sisinya itu memang eh, harus membutuhkan ekstra perhatian ya yang cukup tinggi ya. Sehingga di sini takutnya bisa mendapatkan suatu hal yang tidak baik ya. Nah, jadi di sini sih memang bagus ya dapat terlaksana dengan baik rencana tujuan ya. Cuman di sini kalau yang saya lihat sini sih memang harus hati-hati dalam pelaksanakan rencana tujuan ya. Karena memang di sini kalau yang saya lihat sih memang tidak semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Kalau di sini sih memang hanya 60% ya. Sekitar 55 sampai 60% ya. Jadi di sini ya kalau saya lihat sih memang banyak membutuhkan suatu hal memang banyak membutuhkan dorongan, dukungan dan banyak pengalaman ya. Jadi sehingga di sini apapun yang dilakukan memang harus benar-benar bisa dikerjakan dengan baik dan apalagi apapun yang dilakukan memang sangat di luar dugaan gitu ya. Jadi bisa dibilang mendapatkan suatu hal yang rencana tujuan itu memang kita bisa dilihat dari berbagai satu sisi memang kita lihatnya sangat enteng sekali, sangat mudah sekali ya. Jadi apapun yang kita kerjakan itu memang harus butuh-butuh dengan potensi yang cukup lihai sehingga bisa mengerjakan sesuatu hal dengan semestinya sehingga memang apapun yang Anda kerjakan itu memang tidak hanya kita menilai dari sisi luar tapi sisi dalamnya juga perlu. Jadi di sini kalau bisa dibilang apapun yang Anda kerjakan harus benar-benar mateng lah gitu ya. Coba di sini saya akan buka lagi dua kartunya ini apakah memang berhubungan dengan dewa penolongnya lagi atau memang ada suatu cara mengatasinya ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini rencana tujuan ya, dan di ini juga ya. Nah, ini juga di sini ini mengatakan bahwa ada satu dewa penolong ya. Cuma di sini ya semua kembali ke sini juga sih teman-teman. Nah, jadi di sini kan memang juga ada dewa penolong ya. Bisa dibilang teman ini bukan suatu dewa penolong, cuman ingin mengajak kerjasama tapi belum tentu dapat hasil ya. Sehingga di sini juga ada suatu dapat dewa penolong, di sini juga ya. Di sini juga sangat susah untuk bisa digapai ya. Sehingga memang sangat susah untuk mendapatkan suatu hasil ya. Sehingga muncul satu, muncul pihak kedua. Jadi mana tahu nanti di satu sisi lagi ada muncul pihak ketiga ya. Jadi di sini mungkin uh,
suatu kedisiplinan ataupun ketegasan hati memang dalam pengambilan keputusan memang masih belum mencapai hasil puncak ya. Nah, jadi di sini adalah satu dewa penolong ya teman-teman. Ini adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, kurus tinggi langsing ya. Ini dia bisa datang untuk membantu ya. Cuman di sini membantunya juga masih belum maksimal ya. Eh, Bisa dibilang untuk di bulan Januari memang mungkin banyak yang suatu kendala ya, sehingga memang banyak ketemu dengan orang lain, banyak bertemu dengan klien, banyak bertemu dengan lingkungan sekitar, mungkin banyak yang kurang bisa memadai ya. Padahal semuanya itu kata kunci kesuksesan itu kedisiplinan, ketegasan, ya kewibawaan Anda. Itu sebenarnya sih memang ciri-ciri untuk mencapai suatu kesuksesan, kelancaran hidup ya. Cuman di sini di bulan Januari banyak yang menghalang-halangi sehingga rata-rata 40% sampai 50% kebanyakan tidak bisa diselesaikan dengan baik ya. Nah, jadi di sini seperti yang saya katakan tadi dari awal, perlu dilihat kembali yang mana yang terbaik dan mana yang tidak baik, barulah bisa diubah menjadi yang lebih baik lagi ya, teman-teman. Karena memang dulunya kita menggunakan pola prinsipnya A, misalnya A kita jangkannya A, hasilnya bisa mendapatkannya A ya. Tapi kalau di sini di tahun 2021, Anda tuh punya pola pikiran A, teman di sini pola pikirannya itu tidak sesuai dengan pola pikiran A. Jadi di sini bisa dibilang A harus digantinya B ataupun digantinya C. Jadi sehingga hasilnya juga bisa mendapatkan B ataupun C gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ya suatu ketegasan diri kita mesti lihat dulu situasi kondisinya apakah perlu dipakai untuk kedisiplinan, kelugasan, atau memang kewibawaan, atau memang yang lainnya saja ya. Jadi memang di sini ya kalau saya lihat sih untuk orang show macan ya lebih banyak ya harus lebih lihai, harus lebih banyak berpengalaman dalam melakukan sesuatu hal sehingga mungkin kayak seperti main saham ya, seperti main trading ataupun main investasi itu kan mesti ada butuh banyak kemampuan, potensi ya sehingga memang bisa mengelola, bisa mengetahui naik turunnya saham itu kapan bisa dibeli dan kapan bisa dijual gitu ya. Nah, ibaratnya seperti itu ya umpamanya ya teman-teman ya. Nah, coba di sini saya akan lihat dulu di sisi kiri dan sisi kanan ya. Nah, dari sisi kiri dan sisi kanan ya teman-teman. Nah, jadi di sini memang banyak suatu halangan ya, banyak gelap. Jadi di sini juga situasi kondisinya memang sangat tidak memadai ya. Nah, di sini juga harus bisa benar-benar banyak berdoa ya, meminta petunjuk dari Tuhan bagaimana Anda tuh bisa melakukan sesuatu halnya dengan baik ya. Cuman di sini ya saya lihat sih memang betul-betul di bulan Januari memang sangat turun drastis ya hasilnya ya. Anda benar-benar bisa bertemu dengan dewa penolong seperti ini. Dewa penolong ini adalah orang yang berkulit sawo matang, tinggi, tegap ya, badannya lumayan berisi ya. Ini adalah orang yang sesungguhnya adalah seorang dewa penolong yang benar-benar bisa memecahkan suatu masalah Anda ya. Cuman di sini kalau saya lihat sih kayaknya seperti ada suatu magic yang menghalang-halangi Anda ya. Jadi di sini magicnya itu ilmu hitam yang selalu menuntun Anda itu ke dalam hal yang tidak baik sehingga Anda sangat susah untuk mendapatkan yang apa yang diinginkan sehingga jalan apapun juga sangat susah untuk bisa ditempuh ya. Sehingga banyak halangan, banyak hambatan, banyak rintangan ya apapun juga belum apa-apa berjalan aja udah kelihatan sangat susah sekali dan sangat minim sekali untuk bisa mendapatkan hasil yang baik ya. Jadi di sini bisa dibilang banyak orang yang sirik, iri hati, cemburu sama kemampuan Anda, potensi Anda juga sehingga Anda melihat bahwa kenapa kamu selalu mendapatkan yang terbaik sedangkan saya tidak ya. Jadi daripada kamu selalu mendapatkan yang terbaik, akhirnya saya menutup Anda ya. Jadi akulah yang selalu mendapatkan yang terbaik. Jadi ibaratnya Anda sudah cukup mendapatkan yang terbaik. Jadi alangkah baiknya saya menutupi aura Anda gitu ya. Ibaratnya orang seperti itu ya. Karena orang-orang zaman sekarang ya memang suka menutupi aura ya. Kalau misalnya melihat kebaikan, melihat kelebihan ataupun apa yang dimilikinya sudah cukup lebih dari biasanya orang tidak mendapatkan apa-apa ya. Jadi di sini teman-teman kembalilah biasanya untuk orang comacan itu janganlah menambah musuh ya.
Memang sih kita dalam hatinya mengatakan bahwa kita kan tidak ingin bermusuhan dengan orang lain. Kenapa kita selalu dimusuhin? Nah, itu teman-teman yang ya memang sih kita tidak punya hati ya, tidak punya jiwa yang untuk membuat orang itu bermusuhan dengan kita, tapi dengan secara tidak sadar ya, dengan secara tidak Anda itu secara terbuka, Anda memikirkan bahwa Anda itu tidak menjaga perasaan orang lain, apalagi dalam bertindak, dalam berbicara, dalam tutur kata ya. Mungkin di sini seperti kita kan lupa diri ya, kita berbicara ini itu, kita suka pamer ini itu segala macam, akhirnya uh, kita secara tidak langsung menyinggung perasaan orang lain. Dan itu dibilang gini, gitu aja udah pamer, gitu aja sudah mengembangkan potensi, gini segala macam. Akhirnya tidak sengaja sudah mengundang kesyirikan, sudah mengundang kecemburuan, akhirnya kita ditutupi aura gitu ya, sehingga orang tidak suka dengan kita. Nah itulah itu kita sudah terpancing untuk orang bermusuhan dengan kita. Umpamanya seperti itu ya teman-teman. Jadi ibaratnya ya kita sebagai manusia tuh tak kalah harus selalu merubah diri ataupun mengintrospeksi diri menjadi lebih membaik lagi ya, karena memang uh, tanpa kita bertindak pun yang menjadi suatu masalah itu adalah mulut. Karena mulut itu menciptakan berbagai banyak masalah ya. Mulut itu banyak 1.000 kata, banyak 1 juta kata ya. Satu hari dari pagi sampai malam selama 24 jam ya. Jika kita tidak tidur, kita bisa menciptakan kata-kata itu yang misalnya kita tuh hobinya berbicara, hobinya bercanda, humoris ataupun banyak mengatakan ini itu segala macam ya. Nah, ibaratnya kita uh, seperti satu hari itu bisa berbicara lebih dari 1 juta kata gitu ya. Nah, dan 1 juta kata itu kita itu udah tidak secara langsung, maksudnya sudah secara langsung itu sudah menghina, sudah mengejek dengan omongan kepada orang lain, sehingga kita sudah menyinggung perasaan orang lain. Nah, jadi dalam hati kita bilang, kita kan nggak punya musuh, kita kan nggak mau bermusuhan sama orang lain, kenapa orang bermusuhan dengan kita? Nah, dari situlah kita diberi tahu, kita sadar bahwa mulut inilah yang kita harus jaga ya. Nah, ibaratnya ya kita ngomong yang lebih, kita ngomongnya pun juga seperti kita ngomong bahasa puitis ya, kita lebih ngomongnya lebih lebih jorok ya, ataupun lebih kata kasarnya seperti ini. Nah, pantat aja kalau mau kentut itu pun bisa sadar apakah memang cocok untuk keluarkan angin atau tidak. Itu pun kita pun udah ngomongnya udah bahasa kata kasar ya. Nah, ibaratnya pantat aja bisa memikirkan bahwa itu bisa merem atau tidak. Kenapa mulut tidak bisa? Nah, ibaratnya begitu ya. Itu kata-katanya pun juga terlalu kasar ya. Nah, ibaratnya ya kita dalam berbicara itu memang kita kurang sadar. Nah, jadi ibaratnya kita harus mesti lebih banyak eh, menuntut diri lah untuk banyak lebih merubah diri supaya kita tuh jangan terlalu menyakiti perasaan orang lain ya. Memang kita merasa bahwa kata-kata itu sangat lucu, tapi kan orang itu punya hati dan jiwa ya. Setiap orang itu pasti berbeda-beda, pasti kita uh, memiliki suatu perasaan itu. Kenapa sih dia ngomongnya seperti itu? Kata kasar, jorok, kotor gitu ya. Ada orang kan selalu menjaga hati dan jiwaannya. Ada orang yang selalu mengatakan kata-kata kotor jorok itu selalu dibuat menyenangkan. Tapi satu sisi bilang kayak gitu aja pun di ngomongin sampai bercanda-tandaan. Ada orang begitu ya teman-teman. Jadi setiap orang itu beda-beda gitu ya. Jadi ada orang yang memang have fun, ada orang yang fair, ada orang yang memang uh, bisa diajak suatu hal yang memang uh, orang bilang jangan banyak tersinggung, banyak jangan suka yang marah-marah, kita happy aja. Ada orang bisa begitu, tapi ada orang nggak bisa gitu loh teman-teman. Jadi kita harus uh, was-was lah pada diri sendiri ya. Ucapanlah nomor satu ya. Oke, di sini saya akan buka lagi di sini nomor satu dan di sini ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ya, di sini saya mengatakan bahwa ini satu dan di sini satu ya, teman-teman. Jadi di sini di bulan satu ini kebanyakan ada kejengkelan, banyak keanehan dan kejanggalan ya.
Sehingga di sini memang untuk mendapatkan suatu hal rezeki memang sangat susah ya. Di satu sisi Anda ditutupi aura rezeki, di satu sisi juga Anda kurang bisa berpotensi dalam mendapatkan suatu hasil rezeki yang luar biasa gitu ya. Biasanya mungkin di tahun 2020 biasanya rezeki memang selalu mendapatkan suatu peningkatan, kadang penurunan drastis ya. Cuman di bulan Januari ini tahun 2021 sih memang kebanyakan harus lebih banyak bersabar ya. Karena memang potensi bakat itu setiap tahun, setiap bulannya itu pasti selalu ada yang berbeda dari biasanya ya. Jadi di sini satu sisi dengan satu sisi ini memang tujuan rencana memang sangat susah untuk dikerjakan. Memang hanya gara-gara dengan seorang wanita ini yang berkulit kuning langsat memang semuanya jadi agak susah sekali ya, sehingga memang untuk mendapatkan suatu hasil yang rezeki yang memuaskan memang sangat susah ya. Jadi di bulan Januari ini nanti akan kedatangan seorang wanita ini untuk meminta suatu hal yang baik kerjasama, cuman selama 1 bulan ini masih belum bisa dikerjakan apa yang bisa didapat ya. Coba saya akan buka lagi 5 kartu ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman, ini 5 kartu ini mengatakan bahwa ada suatu kata janji ya, tapi di sini tidak ada suatu hal yang mendapatkan suatu rezeki ya. Jadi di sini ya kalau saya lihat di sini ya Anda sangat susah untuk bisa melakukan yang terbaik sehingga memang joker terbalik kan memang tidak bertemu dengan orang tidak diinginkan. Tapi di sini ini adalah suatu dewa penolong, terima lagi satu dewa penolong. Cuma nih dewa penolong ini bisa benar-benar membantu Anda ya teman-teman ya. Nah ini adalah orang berkulit putih, cakep, ganteng ya, kurus tegap, badan berisi, berwibawa ya. Nah ini adalah orang yang memang bisa membantu Anda ya. Cuman saya tidak tahu kapan dia bisa datang untuk membantu Anda ya. Coba saya akan membuka lagi 5 kartunya lagi. Nah, ini 5 kartu ini mengatakan bahwa banyak kegelisahan, banyak kecemasan, banyak khawatiran ya. Sehingga memang dari awal dan di akhir ini ada bisa mendapatkan suatu hal yang baik, cuman ada sesuatu magic yang selalu menutupi Anda, yang menghalang-halangi Anda. Jadi di sini ya Anda bisa konsultasi dengan saya ya, supaya Anda dibukakan kembali aura rezeki hoki Anda, supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan kembali apa yang bisa Anda diinginkan ya. Nah, jadi di sini teman-teman, saya akan buka lagi kembali. Pesannya mengatakan bahwa Anda banyak bersabar ya, karena memang di satu sisi setelah Anda dibuka kembali black magic yang selalu menghampiri Anda, nanti Anda bisa bertemu lagi dengan dewa-dewa penolong ya. Dewa penolong ini adalah seorang wanita cantik berkulit putih ya, badannya ideal, tinggi juga lumayan ya, berkulit putih, rambutnya lurus. Ini juga bisa mendatangkan suatu hoki rezeki buat Anda ya. Ini adalah seorang dewa penolong. Jadi di sini secepatnya Anda kembalilah, bukakan kembali hati jiwa Anda kembali seperti apa adanya, karena memang sudah cukup lama ataupun memang lumayan dikerjai sehingga memang Anda tidak bisa mendapatkan apa yang bisa diinginkan ya. Jadi di sini kalau saya lihat sih memang Anda harus perlu banyak berdoa ya, banyak memberikan petunjuk kepada untuk supaya bertemu dengan dewa penolong, supaya bisa membersihkan Anda ya, bisa membantu Anda lebih jauh lagi supaya kedepannya bisa mendapatkan apa yang bisa Anda dapatkan, yang seharusnya Anda dapatkan ya. Oke teman-teman, di sini hasil ramalan untuk orang yang bersio macan sudah selesai. Kiranya memang ini bisa menjadikan suatu motivasi ya buat Anda. Memang jika memang sesuai, Anda syukuri dan bersikap positif. Jika memang tidak sesuai, Anda pikirkanlah dengan suatu permainan ataupun memang suatu hiburan saja ya. Karena memang ramalannya sebagai ramalan, karena memang ramalan ini tidak bersifat untuk memaksa kehendak. Jika ingin percaya, percaya. Jika tidak ya sebagai have fun doang ya teman-teman ya. Nah jadi di sini teman-teman ya, jika ingin berkonsultasi lebih jauh tentang orang bersio macan, silakan saja untuk mencatat nomor WA saya. Nomor WA saya ada di bawah deskripsi channel YouTube saya ini, ataupun di awal dan di akhir video ya. Di situ akan terpampang
nomor WA saya jika ingin berkonsultasi. Ingat ya teman-teman, berkonsultasi hanya via WhatsApp aja, hanya chatting-chatting saja, tidak ada video call ataupun telepon ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman hasil ramalan sudah selesai. Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih karena sudah menonton dan selalu mengikuti, menunggu dan selalu bersabar hasil ramalan setiap harinya. Evan Jaya merasa sangat senang dan sangat terhibur sekali karena memang teman-teman selalu senang, selalu menunggu hasil ramalan saya selanjutnya. Oke teman-teman, Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.